Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan materi PPKN kelas 11. Bab 1. Makna dari konsep hak asasi manusia. Hak asasi manusia merupakan hak yang dimiliki oleh manusia yang tidak dapat dilanggar dan dipisahkan. Hak asasi manusia bersumber pada pokok pikirannya yang terdapat dalam kitab suci yang menyatakan bahwa manusia diciptakan Tuhan dengan hak dan kewajiban yang sama. Tuhan melarang memperlakukan manusia dengan sewenang-wenang. Untuk dapat memahami pengertian hak asasi manusia, ada baiknya kalian perhatikan fakta berikut dengan seksama. 1. Orang dilarang menghilangkan nyawa orang lain atau nyawanya sendiri sekalipun. Jika terbukti melakukannya, negara akan mengenakan tindakan hukum. 2. Tidak ada satu bangsa pun di dunia ini yang rela dijajah bangsa lain. Negara-negara yang pernah dijajah pun selalu berusaha membebaskan diri dari belenggu penjajahan tersebut. 3. Tiada seorang manusia pun yang ingin hidup sengsara, ia akan selalu berusaha mencapai kesejahteraan bagi dirinya, lahir maupun batin. 2. Makna kewajiban hak asasi manusia. Kewajiban secara sederhana dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh bertanggung jawab. B. Substansi hak dan kewajiban hak asasi manusia dalam Pancasila. 1. Hak dan kewajiban hak asasi manusia dalam dasar Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 2. Hak dan kewajiban hak asasi manusia dalam instrumental Pancasila. 3. Hak dan kewajiban hak asasi manusia dalam nilai praksis sila-sila Pancasila. C. Kasus pelanggaran hak asasi manusia. 1. Penyebab pelanggaran hak asasi manusia. 2. Kasus pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia. 1. Kerusuhan Tanjung Priok tanggal 12 September 1984. Dalam kasus ini 24 orang tewas, 36 orang luka berat, dan 19 orang luka ringan. D. Upaya penegakan hak asasi manusia. Yang pertama ada pembentukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM. Kedua ada membangun harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia. Yang ketiga ada upaya penanganan kasus pelanggaran hak asasi manusia. Bab 2. Sistem dinamika demokrasi Pancasila. Yang pertama, makna demokrasi. Kata demokrasi berasal dari dua kata bahasa Yunani, yaitu demos dan yang berarti rakyat, dan kratos berarti pemerintahan, sehingga demokrasi dapat diartikan sebagai pemerintahan rakyat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, demokrasi merupakan istilah politik yang berarti pemerintahan rakyat. Hal tersebut dapat diartikan bahwa dalam sebuah negara demokrasi, kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat dan dijalankan langsung oleh rakyat atau wakil-wakil yang mereka pilih di bawah sistem pemilihan bebas. Klasifikasi demokrasi. Yang pertama berdasarkan titik berat perhatiannya. 1. Demokrasi formal, yaitu suatu demokrasi yang menjunjung tinggi persamaan dalam bidang politik, tanpa disertai upaya untuk mengurangi atau menghilangkan kesenjangan dalam bidang ekonomi. Yang kedua, demokrasi material, demokrasi yang dititik beratkan pada upaya menghilangkan perbedaan dalam bidang ekonomi. Yang ketiga, demokrasi gabungan, yaitu bentuk demokrasi yang mengambil kebaikan serta membuang keburukan dari bentuk demokrasi formal dan material. Berdasarkan ideologinya. 1. Demokrasi konstitusional atau demokrasi liberal, yaitu demokrasi yang didasarkan pada kebebasan atau individualisme. Yang kedua, demokrasi rakyat atau demokrasi proletar, yaitu demokrasi yang
berdasarkan proses penyaluran kehendak rakyat. 1. Demokrasi langsung, yaitu paham demokrasi yang mengikutsertakan setiap warga negaranya dalam permusyawaratan. Yang kedua, demokrasi tidak langsung, yaitu paham demokrasi yang dilaksanakan melalui sistem perwakilan. Prinsip-prinsip demokrasi. Demokrasi sebagai sistem politik yang saat ini dianut oleh sebagian besar negara di dunia tentu saja memiliki prinsip-prinsip yang berbeda dengan sistem yang lain. Adapun prinsip-prinsip tersebut sebagai berikut. A. Menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara melembaga. B. Menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah. C. Menyelenggarakan pergantian pimpinan secara teratur. E. Mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman. F. Menjamin tegaknya keadilan. Prinsip-prinsip demokrasi di Indonesia. Demokrasi Pancasila tercantum dalam sila keempat Pancasila, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh sifat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 10 pilar demokrasi Ahmad Sanusi. 1. Demokrasi yang berketuhanan yang Maha Esa. 2. Demokrasi dengan kecerdasan. 3. Demokrasi yang berkedaulatan rakyat. 4. Demokrasi dengan rule of law. 5. Demokrasi dengan pemisahan kekuasaan negara. 6. Demokrasi dengan hak asasi manusia. 7. Demokrasi dengan pengadilan yang merdeka. 8. Demokrasi dengan otonomi daerah. 9. Demokrasi dengan kemakmuran. 10. Demokrasi yang berkeadilan sosial. Periodisasi demokrasi Pancasila. Yang pertama, periode 1945 sampai 1949. Pada masa pemerintahan Revolusi Kemerdekaan 1945-1949, pelaksanaan demokrasi baru terbatas pada berfungsinya pers yang mendukung Revolusi Kemerdekaan. Ada periode 1449 sampai 1459. Periode kedua pemerintahan negara Indonesia Merdeka berlangsung dalam rentang waktu antara tahun 1949 sampai 1959. Pada periode ini terjadi 2 kali pergantian undang-undang dasar. Periode 1959 sampai 1965. Presiden Soekarno sebagai kepala negara melihat situasi ini sangat membahayakan bila terus dibiarkan. Oleh karena itu, untuk mengeluarkan bangsa ini dari persoalan yang teramat pelik ini, Presiden Soekarno menerbitkan suatu dekrit pada tanggal 5 Juli 1959 yang selanjutnya dikenal dengan sebutan Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Periode 1965 sampai 1998. Era baru dalam pemerintahan dimulai setelah melalui masa transisi yang disingkat, yaitu antara tahun 1966 sampai 1998 ketika Jenderal Soeharto dipilih menjadi Presiden Republik Indonesia. Era yang kemudian dikenal sebagai Orde Baru dengan konsep demokrasi Pancasila. Periode 1998 sampai sekarang. Penyimpangan-penyimpangan yang terjadi pada masa pemerintahan Orde Baru pada akhirnya membawa Indonesia pada krisis multidimensi yang diawali dengan badai krisis moneter yang tidak kunjung reda. Krisis moneter tersebut membawa akibat pada terjadinya krisis politik. Tingkat kepercayaan rakyat terhadap pemerintah begitu kecil. 3. Sistem hukum dan peradilan di Indonesia. Sistem hukum di Indonesia. 1. Makna dan karakteristik hukum seseorang filsuf pernah mengatakan bahwa hukum itu ibarat pagar di kebun binatang. Hukum itu merupakan aturan, tata tertib, dan kaidah hidup. Namun, sampai saat ini belum ada kesepakatan yang pasti tentang rumusan arti hukum. Hukum dibagi A. Berdasarkan sumbernya. 1. Hukum undang-undang. 2. Hukum kebiasaan. 3. Hukum traktat. 4. Hukum jurisprudensi. Ada B. Berdasarkan tempat berlakunya. 1. Hukum nasional. 2. Hukum internasional. 3. Hukum asing. 4. Hukum gereja. Ada C. Berdasarkan bentuknya. 1. Hukum tertulis. 2. Hukum tidak tertulis. D. Berdasarkan waktu berlakunya. 1. Lus constitutum. Hukum positif. 2. Res constituendum. Berdasarkan cara mempertahankannya. 1. Hukum material dan 2. Hukum formal. Berdasarkan sifatnya, ada 1 hukum yang memaksa, 2 hukum yang mengatur. G. Berdasarkan wujudnya, hukum objektif dan hukum subjektif.
Berdasarkan isinya ada hukum publik, 1 hukum pidana, 2 hukum tata negara, 3 hukum tata usaha negara, 4 hukum internasional, dan ada 2 hukum privat sipil, 1 hukum perdata, 2 hukum perniagaan. 3 tujuan hukum. Tujuan ditetapkan hukum bagi suatu negara adalah untuk menegakkan kebenaran dan keadilan, mencegah tindakan yang sewenang-wenang, melindungi hak asasi manusia, serta menciptakan suasana yang tertib, tentram, aman, dan damai. Tata hukum Indonesia. Tata hukum merupakan hukum positif atau hukum yang berlaku di suatu negara pada saat sekarang. Tata hukum bertujuan untuk mempertahankan, memelihara, dan melaksanakan tertib hukum bagi masyarakat suatu negara sehingga dapat dicapai ketertiban di negara tersebut. Pengertian lembaga peradilan. Pengadilan negara yaitu adalah lembaga yang dibentuk oleh negara sebagai bagian dari otoritas negara di bidang kekuasaan kehakiman dengan sumber hukumnya peraturan perundang-undangan yang berlaku di dalam negara. Perwujudan kekuasaan kehakiman diatur sepenuhnya dalam UU RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Penyempurnaannya Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1970 tentang pokok kekuasaan kehakiman. Ini merupakan dasar-dasar hukum lembaga peradilan. Ini juga merupakan dasar hukum lembaga peradilan. Lembaga peradilan di bawah Mahkamah Agung terdapat 4 peradilan, yaitu peradilan umum, yaitu pengadilan negeri berkedudukan di ibu kota, kabupaten, atau kota. B. Pengadilan tinggi berkedudukan di ibu kota provinsi. Nomor 2. Peradilan agama. A. Pengadilan agama yang berkedudukan di ibu kota, kabupaten, atau kota. B. Pengadilan tinggi agama yang berkedudukan di ibu kota provinsi. 3. Peradilan militer. Pengadilan militer. B. Pengadilan militer tinggi. C. Pengadilan militer utama. D. Pengadilan militer pertempuran. Peradilan TU negara. A. Pengadilan tata usaha negara yang berkedudukan di ibu kota, kabupaten, atau kota. B. Pengadilan tinggi tata usaha negara yang berkedudukan di ibu kota provinsi. Mahkamah Konstitusi dibagi menjadi 2, yaitu kompetensi relatif, kompetensi yang berkaitan dengan tugas dan wewenangnya untuk mengadili suatu perkara. Dan kedua, kompetensi absolut, kompetensi yang berkaitan dengan wilayah hukum atau wilayah tugas suatu peradilan. Peradilan umum. Awalnya peradilan umum diatur dalam UU RI Nomor 2 Tahun 1986, tapi diubah karena dinilai sudah tidak sesuai dengan kebutuhan menjadi Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 1986. Yang pertama, peradilan umum adalah pengadilan negeri. Pengadilan negeri ini berkedudukan di ibu kota, kabupaten, atau kota. Dibentuk berdasarkan presiden. Pengadilan negeri berperan dalam proses pemeriksaan, memutuskan dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata di tingkat pertama. Pengadilan tinggi merupakan pengadilan tingkat banding. Hakim anggota pengadilan tinggi adalah hakim tinggi. Pengadilan tinggi dibentuk dengan undang-undang. Pengadilan tinggi berperan dalam menyelesaikan perkara pidana dan perdata pada tingkat kedua atau banding. Peradilan agama. Peradilan agama diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama dan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1989 tentang peradilan agama. Pengadilan agama. Pengadilan agama berkedudukan di ibu kota, kabupaten, atau kota, dan daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten atau kota. Pengadilan agama merupakan pengadilan tingkat pertama dan dibentuk berdasarkan keputusan presiden. Hakim dalam pengadilan agama diangkat dan diberhentikan oleh presiden selaku kepala negara atas usul menteri agama. Pengadilan tingkat agama berkedudukan di ibu kota provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi. Pengadilan tinggi agama merupakan pengadilan tingkat banding. Ketua pengadilan tinggi agama diambil sumpahnya oleh Ketua Mahkamah Agung. Hakim anggota pengadilan tinggi agama adalah hakim tinggi. Peradilan militer. Peradilan militer diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997. Dalam undang tersebut yang dimaksud dengan peradilan adalah badan yang melaksanakan kekuatan kehakiman di lingkungan peradilan militer yang meliputi pengadilan militer, pengadilan militer tinggi, pengadilan militer utama, dan pengadilan militer pertempuran. Dalam peradilan militer dikenal ada auditorat, yaitu badan milik TNI yang melakukan kekuasaan pemerintah negara di bidang penuntutan dan penyidikan berdasarkan perlimpahan dari Panglima
RI, Auditorat Tertinggi atas Auditorat Militer, Auditorat Militer Tinggi, Auditorat Jenderal, dan Auditorat Militer Perempuan. Peradilan Tata Usaha Negara. Peradilan Tata Usaha Negara diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986. Ada dua, yaitu Pengadilan Tata Usaha Negara yang berkedudukan di ibu kota kabupaten dan hukumnya meliputi wilayah kabupaten atau kota. Pengadilan Tata Usaha Negara merupakan pengadilan tingkat pertama dan didasarkan keputusan Presiden. Pengadilan TO Negara, Tinggi TO Negara, Pengadilan Tinggi TO Negara berkedudukan di ibu kota provinsi dan sumpahnya oleh Ketua Mahkamah Agung. Mahkamah Konstitusi terdiri dari 9 orang hakim konstitusi yang diajukan masing-masing 3 orang DPR, Presiden, dan Mahkamah Agung disahkan dengan keputusan Presiden. Bab 4. Dinamika peran Indonesia dalam perdamaian dunia. 1. Makna hubungan internasional. Secara umum, hubungan internasional diartikan sebagai hubungan yang bersifat global yang meliputi semua hubungan yang terjadi dengan melampaui batas-batas ketatanegaraan. Konsepsi hubungan internasional oleh para ahli sering dianggap sama atau dipersamakan dengan konsepsi politik luar negeri, hubungan luar negeri, dan politik internasional. Ketiga konsep tersebut sebenarnya memiliki makna yang berbeda satu sama lain, akan tetapi mempunyai persamaan yang cukup mendasar dalam hal ruang lingkupnya yang melampaui batas-batas negara. Suatu negara dapat menjalin hubungan dengan negara lain manakala kemerdekaan dan kedaulatan telah diakui secara de facto dan de jure oleh negara lain. Bentuk hubungan internasional karena faktor-faktor berikut. 1. Faktor internal, yaitu adanya kekhawatiran terancamnya kelangsungan hidup kesananya. 2. Faktor eksternal, yaitu ketentuan hukum alam yang tidak dapat dipungkiri bahwa suatu negara tidak dapat berdiri sendiri. Bagi bangsa Indonesia, hubungan internasional diarahkan untuk hal-hal berikut. A. Pembentukan suatu negara Republik Indonesia yang berbentuk kesatuan dan negara kebangsaan yang demokratis. B. Pembentukan suatu masyarakat yang adil dan makmur. C. Mempertahankan kemerdekaan bangsa dan menjaga keselamatan negara. D. Memperoleh barang-barang yang diperlukan dari luar untuk memperbesar kemakmuran rakyat. 3. Politik luar negeri Indonesia dalam menjamin hubungan internasional. Politik luar negeri ialah strategi atau cara atau kebijakan yang digunakan oleh suatu negara untuk memadakan hubungan dengan negara lain dengan tujuan kepentingan nasional. Politik luar negeri Indonesia bersifat bebas aktif yang memiliki arti bebas, tidak memihak salah satu blok, dan aktif pada kegiatan perdamaian dunia dan menghapus penjajahan. Yang B. Peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian. Yang B. Peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia melalui hubungan internasional. 1. Peran Indonesia di Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. PBB dibentuk pada tanggal 24 Oktober 1945 dan mempunyai struktur organisasi sebagai berikut: Majelis Umum, Dewan Keamanan, Dewan Ekonomi dan Sosial, Dewan Perwakilan, Mahkamah Internasional, serta Sekretaris. Sebagai negara anggota PBB, Indonesia terdaftar dalam beberapa lembaga di bawah naungan PBB. Yang kedua, ada peran Indonesia dalam ASEAN atau Association on South Asian Nations. Peran Indonesia dalam ASEAN hingga saat ini tidak pernah surut, bahkan ASEAN menjadikan prioritas utama dalam politik luar negeri Indonesia. Di antaranya adalah sebagai berikut, yaitu yang A. KTT ASEAN pertama. Yang B. Pertemuan informasi pemimpin negara ASEAN pertama. Yang C. KTT ASEAN ke-9, KTT ASEAN ke-9. Yang ketiga, peran serta Indonesia dalam gerakan non-blok. GNB mempunyai arti yang khusus bagi bangsa Indonesia yang dapat dikatakan lahir sebagai negara netral yang tidak memihak. Hal tersebut tercermin dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka kejadian di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan prinsip kemanusiaan dan keadilan.
Selanjutnya pada bab 5 itu ada mewaspadai ancaman terhadap kedudukan negara kesatuan Republik Indonesia. Yang pertama adalah menelaah ancaman terhadap integrasi nasional, yaitu integrasi nasional juga dapat dipahami sebagai proses menyesuaikan dan mempersatukan bangsa Indonesia yang beragam, sehingga tercipta keserasian dan keselarasan secara nasional. Kemudian strategi mengatasi ancaman di bidang ideologi, politik, sosial budaya, ekonomi, pertahanan, dan keamanan. Yang pertama adalah pada bidang pertahanan, yaitu ketahanan nasional sebagai kondisi penggambaran yang seharusnya dipenuhi. Yang kedua, ketahanan nasional sebagai doktrin ketahanan merupakan konsepsi khas Indonesia yang berupa ajaran konseptual tentang peraturan dan penyelenggaraan negara. Selanjutnya adalah ideologi, yaitu strategi mengatasi ancaman di bidang ideologi, yaitu upaya untuk menangkal ancaman di bidang-bidang ideologi adalah melalui kebijakan dan langkah-langkah yang tepat dan intensif, yaitu dalam kerangka bela negara. Kemudian politik, strategi mengatasi ancaman di bidang politik Indonesia sebagai negara menganut paham demokrasi Pancasila harus mampu menumbuhkan pemerintahan yang kuat, mandiri, dan tahan serta mampu mengelola konflik kepentingan. Selanjutnya yaitu sosial budaya. Strategi mengatasi ancaman di bidang sosial budaya. Dalam bidang sosial budaya ada dua macam, dari dalam dan luar. Ancaman dari dalam berupa kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, dan ketidakadilan. Ancaman dari luar berupa masuknya nilai-nilai budaya asing yang susah terbendung. Strategi untuk mengatasinya adalah mengalahkan program pemerintah, meningkatkan rasa kecintaan terhadap budaya dengan pelestarian budaya lokal serta memelihara keseimbangan dan keselarasan fundamental, yaitu keseimbangan antara manusia dengan alam semesta, manusia dengan masyarakat, manusia dengan Tuhan, keseimbangan kemajuan lahir dan kesejahteraan batin. Selanjutnya lagi, ekonomi. Strategi mengatasi ancaman di bidang ekonomi. Kenyataannya terjadi globalisasi ekonomi lebih dikendalikan oleh negara-negara maju. Sementara negara-negara berkembang kurang diberi ruang dan kesempatan untuk memperkuat perekonomiannya. Negara-negara berkembang semacam Indonesia lebih sering dijadikan objek yang hanya bertugas melaksanakan keinginan negara maju. Keberadaan lembaga-lembaga ekonomi belum sepenuhnya melihat kepentingan negara-negara berkembang. Dengan kata lain, negara-negara berkembang hanya mendapat sedikit manfaat, bahkan menderita karena lebih kebijakan yang salah. Menghadapi ancaman berdimensi ekonomi berupa prioritas kebijakan berupa penciptaan lapangan kerja, pembangunan infrastruktur, menciptakan iklim kerja yang kondusif, dan pemilihan teknologi yang tepat. Yang terakhir, pertahanan dan keamanan. Strategi mengatasi ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. Sistem pertahanan keamanan rakyat semesta atau Siskan Hamrata pada hakikatnya adalah segala upaya menjaga pertahanan dan keamanan negara yang seluruh rakyat dan segenap sumber daya nasional, sarana dan prasarana nasional serta seluruh wilayah negara merupakan suatu kesatuan pertahanan yang utuh dan menyeluruh. Oleh karena itu, harus diterapkan strategi yang tepat untuk mengatasinya. Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah mengatur strategi pertahanan dan keamanan bangsa Indonesia dalam mengatasi ancaman militer tersebut. Pasal 30 ayat 1 sampai 5 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Persatuan dan kesatuan berasal dari satu makna yang berarti utuh dan tidak terpisah-pisah. Dengan begitu, persatuan dan kesatuan memiliki makna bersatu yang keanekaragaman dalam masyarakat Indonesia. Terdapat 3 makna penting di dalam persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia itu sendiri. Yang pertama, persatuan dan kesatuan menjalin rasa kebersamaan dan saling melengkapi satu sama lain. Yang kedua, persatuan dan kesatuan menjalin rasa kemanusiaan, sikap yang toleransi, dan sikap keharmonisan. Selanjutnya ada menjalin rasa persahabatan, kekeluargaan, dan sikap saling tolong-menolong. Nah, konsep dasar dari persatuan dan kesatuan yaitu persatuan bangsa, integrasi, nasionalisme, dan patriotisme. Konsep kesatuannya bangsa dalam suatu kesatuan politik berarti mengakui bahwa keutuhan wilayah nasional dan segala kekayaannya adalah satu kesatuan wilayah. Kesatuan ekonomi mengakui bahwa kekayaan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia merupakan modal dan milik bersama yang juga keperluan
kehidupan masyarakat sehari-hari harus bisa tersedia secara merata dari Sabang sampai Merauke. Selanjutnya ada kesatuan sosial budaya, yang dimana masyarakat meliputi Indonesia yang beragam tetapi menjadi satu, memiliki kehidupan yang serasi, seimbang, dan selaras. Selanjutnya ada faktor pendorong persatuan dan kesatuan. Yang pertama adanya rasa senasib, kedua adanya keinginan untuk bersatu, ketiga adanya rasa cinta tanah air, keempat sikap rela berkorban, kelima adanya proklamasi Pancasila, Undang-Undang 1945 dan Bhinneka Tunggal Ika. Faktor pengalaman dan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia adalah kebinekaan atau keberagaman pada masyarakat Indonesia. Hal tersebut dapat mengakibatkan munculnya perbedaan pendapat yang lepas kendali, tumbuhnya perasaan kedaerahan yang berkelebihan bisa memicu terjadinya konflik antar daerah atau antar suku bangsa. Yang B, geografis. Tentang Indonesia yang terdiri pulau-pulau dan kepulauan memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Kondisi ini semakin memperlemah persatuan dan kesatuan bangsa apabila ketimpangan dan ketidakmerataan pembangunan dan hasil pembangunan masih belum bisa diatasi. Dan C, munculnya gejala etnorisme. Etnorisme adalah sikap menonjolkan kelebihan budayanya dan menganggap rendah budaya suku bangsa lain, melemahnya nilai budaya dan bangsa, melemahnya nilai-nilai budaya bangsa akibat kuatnya pengaruh budaya asing dan tidak sesuai dengan kepribadian bangsa, baik melewati kontak langsung maupun kontak langsung. Yang F, pembangunan tidak merasa. Dan yang terakhir, di sini ada contoh sikap menjaga keutuhan NKRI. Yang pertama, menjaga wilayah dan kekayaan tanah air. Kedua, menciptakan ketahanan nasional. Ketiga, menghormati setiap berbagai perbedaan yang ada di negara Indonesia. Yang keempat, mempertahankan kesamaan dan kebersamaan. Kelima, menaati peraturan untuk mewujudkan ketertiban dan keamanan. Keenam, mempunyai semangat persatuan dan kesatuan dalam bingkai wawasan Nusantara. Sekian dari presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.